Habis. Kalau saya kalau untuk pengembalian tidak ada ngasih materi. Sebagai panitia menamanya kami di. Iya. Kalau masalah yang pengen kami tanyakan, itu sekolah mereka bebas itu tentang modul aja. Tidak ada kan itu bentuk yang bagus. Itu yang mungkin saya tanyakan. Yang lain sih masalah modul itu seni budaya itu kalau untuk di PMM itu kan agak ngurus lengkap ya Bu, tapi kan hanya bab-bab tertentu ya yang ada yang saya lihat itu kan. Kalau untuk keseluruhan materi tidak ada. Kalau di PMM saya lihat hanya poin-poin bab, misalnya kalau setuju hanya ritme dalam musik misalnya. Kalau untuk bab yang lain tidak ada gitu. Jadi acuan dia kalau saya buat ini pun acuan dari satu bab itulah untuk ke bab-bab yang lain. Kalau yang baku yang lihat jadi sekolah penggerak bukan mereka, memang kita buatnya memang tidak ada yang baku. Siapa tahu kali ada seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Ini yang baku acuannya untuk bikin modul atau? Iya, untuk bikin modul nih. Kalau materi sih, kalau yang saya lihat di PMM yang ritme dalam musik itu memang cocok Bu, tapi hanya satu bab itu ya. Kalau untuk bab yang lain bernyanyi solo misalnya itu tidak ada, hanya itu. Jadi saya pun kalau bikin pun mengikut acuan yang dari judul yang bab itulah, seperti itu ya memang. Kalau untuk keseluruhannya tidak ada. Kalau di PMM saya kemarin sekarang lagi itu Bu. Kalau kelas 9 kan lain materi lagi, kelas 8 kan lain materi. Kami kan bukan seni musik. Kalau SMP 2 kami nanti seni musik. Ini kan ada 4 yang ter. Tapi SMP 2 hanya seni musik Pak Lipat itu. Nah itu yang kita ambil misalnya. Lipat itu memilih tidak. Saya kan basic agama, bukan basic seni. Penyanyi saya. Kalau orang seni kan tapi bisa menguasai, ada seni musik, ada not apa sih tak ngerti. Biasa ngayat Pak Bu. Biasa ngayat. bisa ngayat, jadi bisa ya. Iya, bisa nyanyi. Mantan Korea. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit merespon gitu ya Bu ya terkait dengan modul. Modul apakah ada patokannya? Ada sebenarnya Bu. Jadi di modul itu ada komponen di dalam modul atau perangkat pembelajaran kita boleh memilih. Jadi tadi saya udah lihat ya Bu Yanti ya, modulnya mirip seperti perangkat RP gitu ya. Nah, jadi kita memilih sekolah, memilih bentuknya RPP. Nah kalau kita memilih RPP berarti komponen minimal yang harus ada itu adalah tujuan aktivitas dengan penilaian. Kalau modul ajar kalau modul ajar itu 5 komponen minimalnya ya Bapak Ibu. Aja dari tujuan, aktivitas, penilaiannya ada 2, asesmen awal dan asesmen akhir. Dalam hal ini apakah itu asesmen sumatif? Kemudian terakhir adalah lampiran ini diisi apa? Media, bahan ajar, gitu ya. Kemudian media, bahan ajar atau ada hal-hal lain yang dikatakan. Itu patokannya Bu. Jadi acuannya dengan komponen minimal. Nah, sisanya sekolah boleh mengembangkan, mau pakai format-format yang lengkap gitu ya. Apakah mau kayak modul itu ada pertanyaan semantik, ada pemahaman bermakna gitu ya. Kemudian ada glosarium, ada identitas dari modul atau apa. Silahkan Bapak Ibu kita mengembangkan. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu sekolah punya format. Kalau saya menyarankan sekolah menyepakati format sesama kita gitu sekolah. Kenapa? Karena ketika kita bawa modul kita keluar, orang akan bertanya modulnya mana, gitu kan ya Bapak Ibu. Coba lihat contoh dari SMP Negeri 2 MHU gitu kan. Oh MHU, ketika lihat bahasa Indonesia, matematika, IPA, seni, kok beda-beda kan. Jadi akhirnya nanti malah kita tidak kompak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita menyepakati format yang minimal yang sekolah minta gitu ya,
dan mungkin ada tambahan sedikit untuk setiap karakter mata pelajaran ya silakan. Jadi saya menyarankan ada format yang memang disepakati di sekolah yang menjadi acuan bahwa modul sekolah MHU akan seperti ini. Kalau saran saya begitu. Siap Bu. Nah, kemudian terkait konten, kalau terkait dengan materi di dalam CP itu menjadi patokan kita dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi buku memang di awal itu selalu disebut ya Bapak Ibu, buku udah ada belum? Buku memang itu menjadi salah satu referensi. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan materinya itu kita dipersilakan karena CP itu cukup, CP itu seperti kemampuan minimalnya. Materi minimal yang harus diajarkan kepada siswa itu. Misalnya tadi seni musiknya seni apa gitu ya. Tapi misalnya ada karakter, makanya di KOSP itu begitu penting Bapak Ibu kita mengidentifikasi karakter sekolah dan siswa dan kesiapan kita. Jadi kesiapan kita punya apa? Mungkin boleh saja misalnya karakter masyarakat sekitar ini memang sukanya bermusik tapi religius gitu ya, kita religius. Dan kebetulan guru seni yang mengajar adalah guru yang punya basic agama gitu kan. Jadi arahkan seni musiknya ke arah yang tadi misalnya. Jadi walaupun kita kan kadang-kadang gini ya, kalau mohon maaf misalnya kalau kita itu punya nasir, qasidah, apalagi Bapak Ibu. Seni itu seni nyanyi ya, bukan seni musik ya. Iya pokoknya rebana gitu kan, hadrah. Enggak apa-apa kan, itu tentu tetap ada ritmenya ya Bu ya, ada Mas. Jadi akhirnya justru anak-anak mengerti bahwa ini musik itu kan sesuatu yang barat ya istilahnya gitu ya. Kemudian kita kaitkan menjembatani untuk kebutuhan atau karakter siswa yang suka dengan hadrah atau siswa masyarakat ini memang harus mengarah ke arah religius gitu ya. Apalagi kita mungkin saingan dengan pesantren misalnya, misalnya kalau ada gitu ya, misalnya kalau ada saingan dengan, jadi kita punya karakter walaupun kita sekolah umum, tapi kita juga memfasilitasi anak-anak untuk bermusik sesuai dengan minatnya. Kalau minatnya ini ya ke arah religius, mungkin bisa kita arahkan ke hadrah. Kalau sukanya ke arah musik barat ya kan ritmenya sama, notasinya mungkin ya pasti akan beda-beda sih. Jadi patokannya memang di CP itu adalah minimal yang harus dicapai oleh siswa, dan sisanya kita mengembangkan sehingga akhirnya kekhasan sekolah kita menjadi bisa bunyi gitu ya. Tidak hanya kita kadang-kadang suka bingung Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa sekolah yang apa ya khasnya ya gitu ya, apa kekhasan kita, tapi ternyata ketika kita jalankan seperti misalnya Ibu Rofi backgroundnya agama Islam gitu ya, tapi kemudian mengajar seni musik gitu kan. Berarti saya akan coba menjembatani karena memang siswa kebutuhan saya di sekitar ini begitu misalnya. Nah, tidak, itu menjadi kekhasan di musik ini. Dan itu yang kemerdekaan yang diharapkan. Jadi kemerdekaan itu memang kekhasan sekolah ini apa yang mungkin bisa jadi nggak akan sama dengan sekolah lain. Merdeka itu kan bukan berarti dilepas begitu saja ya Bapak Ibu, tapi memang tetap dipegang buntutnya gitu ya Bapak Ibu, tetap pegang. Nih patokannya ini, sisanya silakan mengembangkan. Kalau begitu, tapi sisanya ya silahkan kita mengembangkan sama-sama dan sepakati sama-sama gitu Bapak Ibu. Ini penting kita sepakati sama-sama karena memang menjalankan kurikulum merdeka kalau nggak pegangan tangan, lepas tangannya benar-benar merdeka kocar-kacir nanti. Ya Bapak Ibu. Jadi memang kita betul-betul harus pegangan tangan sama-sama. Bagaimana caranya kita saling menguatkan. Kalau ada kesulitan, ini gimana ya? Silahkan kita sama-sama berbagi, kemudian sama-sama mendiskusi. Ini itu dulu filosofi Bapak Ibu yang ada. Silahkan. Jadi Bu Novi, jadi untuk komponen modelnya yang Ibu buat itu komponen sebetulnya yang maksud baku di situ kan setiap dari PMI yang kita menggunakan beda, ini tidak maksud beliau nggak pernah sepaham gitu. Kalau komponennya udah